Hai sahabat berkelakar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama podcast Berkelakar, berbicara bersama pakar. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber atau seorang pakar, yaitu Dr. Mimi Malisa SPKK. Selamat datang dokter. Ya, kasih Eh, Dini. Baik dokter, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dan juga banyak pertanyaan nih dok dari kami mengenai monkeypox gitu Oh ya dok ya, ya, atau cacar monyet ya dok ya. ya, Mengapa sebetulnya diberi nama monkeypox gitu dok? oh ya. Jadi monkeypox itu sekarang sudah diganti ya untuk oleh Kemenkes itu diganti menjadi istilah Mpox ya. Mpox. Jadi monkeypox atau Mpox itu asalnya memang cacar pada monyet. Hmm. Nah, itu pada tahun 1958 itu pertama ditemukan pada hewan monyet yang memang jadi penelitian. Nah, Hmm. kemudian tahun 1970 itu eh, asalnya dikira cacar biasa, Hmm. tapi kemudian setelah dikonfirmasi ternyata itu adalah Cacar monyet. jenis cacar monyet. Nah, itu jadi pertama kali ditemukan itu di Afrika tahun 1970 di Republik Demokrat Kongo. Hmm. Nah, jadi di situ pertama kali ditemukan kasus cacar monyet tapi pada manusia. Gitu. Manusia. Penyebabnya virus atau pox virus, dia masih dalam golongan Cacar. eh, ya kelompok virus cacar, tapi jenis nama virusnya itu monkeypox virus. Monkeypox. Kemudian kalau tidak salah tanggal 14 Agustus 2024 ini ya dok ya, Heeh, WHO menetapkan monkeypox itu sebagai darurat kesehatan. iya. Nah, mengapa ditetapkan sebagai darurat kesehatan dok? Seberapa parah dia atau Hmm, bagaimana gitu dok? iya. Oke, jadi karena dia tadi kan asalnya kan memang pada hewan monyet, Mm-mm. kemudian ditemukan kasusnya pada manusia. Nah, tahun 96-97 itu eh, ditemukan kasusnya itu bukan cuma di daerah endemis. Endemisnya kan Afrika, Mm-mm. Afrika Tengah sama Afrika Barat ya kalau nggak salah. Nah, ditemukan kasusnya itu kasus konfirmasi ya, Mm-mm. itu di luar daerah endemis tadi. Jadi Oh, iya. ditemukan di negara lain. Nah, kemudian tahun 2022 2023 itu kasusnya juga ditemukan di negara lain dengan jumlah yang lebih Meningkat. banyak, dan penularannya tadi kan asalnya kan dari hewan Hewan. ke manusia. Nah, sekarang itu dari manusia ke manusia karena peningkatan jumlah kasusnya itulah yang makanya dia dianggap sebagai kedaruratan Kedaruratan masyarakat dunia gitu. dunia. Jadi perhatian gitu. Mm-mm. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana dok angka kejadiannya? Oh, kalau di Indonesia ini ya, kalau yang saya lihat itu data terakhir tanggal 17 Agustus 2024 itu ada konfirmasi 88 kasus. Walaupun discarded itu adalah kasus yang dicurigai, Mm-mm. tapi sudah dikonfirmasi ternyata dikonfirmasinya harus dengan PCR, itu Mm-mm. ternyata bukan karena monkeypox, Mm-mm. itu ada 402 kasus. Nah, untuk catatan untuk di Indonesia gitu ya, 6 dari 8 kasus ditemukan itu pada orang dengan HIV gitu. Oh, berarti bagaimana itu dok gejala ataupun faktor resiko seperti itu bagaimana Ya, dok? ya. Kalau untuk gejala sebenarnya dia mirip dengan cacar, cuma Hmm. bedanya tuh ya di apa demamnya Hmm. sama onset muncul lesinya Hmm. gitu ya. Cuman yang perlu di masyarakat tahu pokoknya demam, terus ada seperti Hmm. cacar. Nah, itu mungkin bisa dikonfirmasi ke fasilitas layanan Kesehatan. masyarakat kesehatan. Nah, kemudian gejala lain yang khas itu ya mungkin ini untuk tenaga kesehatan yang perlu itu adalah dia ada limfadenopati atau pembesaran kelenjar Limfa limfa di ini di badannya. di badannya. Ya, Jadi inti dari perbedaan monkeypox dengan cacar biasa itu sebenarnya gejalanya hampir sama ya dok ya. hampir sama. Cuman yang spesifik yang menjadi ciri khasnya adanya tadi pembekakan kelenjar limfa seperti Ya, itu ya dok ya. jadi sebenarnya gini, dokter ini saya mau luruskan, kalau yang sebelumnya itu monkeypox itu tuh dia khas. Hmm. Khasnya itu adalah sebelum tahun 2022 ya, itu khasnya dia munculnya itu banyak di berbagai regio, terutama di wajah Hmm. dan badan. Nah, jumlah lesinya banyak. Nah, Hmm. sesudah tahun 2022 itu jumlah lesinya lebih sedikit, Hmm. dan itu tadi
awalnya kalau monkeypox itu dia tuh satu fase itu semuanya sama. Mm-mm. Jadi misalnya kalau muncul di wajah, di tangan, di badan, di kaki, itu semuanya bentuknya kalau misalnya merah, merah semua. Kalau dia lepuh, lepuh semua. Nah, kalau dia cacar biasa, Mm-mm. itu kalau dia muncul misalnya di wajah baru merah. Mm-mm. Nanti di badan sudah ada yang melepuh. Mm. Ada lagi, nah itu jadi berbagai macam fase. Kalau kata dokter kulit itu polymorph, monomorph. Nah, Mm. sekarang Mm. sesudah tahun 2022, walaupun jumlah lesinya lebih sedikit Mm. daripada yang dulunya, monkeypox itu kadang sekarang juga sudah ditemukan dia juga polymorph gitu. Jadi bukan cuma monomorph lagi gitu. Jadi semakin tidak khas gitu loh Oh. gejalanya sekarang. Untuk tingkat yang parah bisa sampai menyebabkan kematian tidak, Dok? Kalau dia kasus kematiannya ada ya di Indonesia, Ada. satu kasus. Nah, tapi angka kematiannya itu kalau untuk monkeypox itu 3-6%. Mm. Dan dia itu satu lagi apa prognosisnya lah ya kita Mm. bilang. Jadi lesi yang sudah sembuh itu dia akan menjadi bekas luka atau scar. Yes. Gitu. Dan Mengganggu juga. Mengganggu mengganggu keindahan ya, Dok. ya, bukan cuma mengganggu sih ya, karena dia ada faktor risiko juga ya untuk kelompok risiko seperti anak Mm-mm. anak kurang dari usia kurang dari 8 tahun, atau wanita hamil, atau dengan kelompok risiko lain misalnya dengan imunokompromis misalnya pasien HIV. Nah itu dia angka kematiannya bisa lebih meningkat. dan komplikasi dari penyakitnya itu yang menyebabkan kematian. Misalnya infeksi sekunder karena ada lecet, berpotensi masuknya bakteri. Jadi dia menyebabkan infeksi sekundernya yang menyebabkan kematian. Misalnya bukan sepsis secara atau apa. langsung cacarnya yang menyebabkan Ya, kematian. sebenarnya kalau dulu sih cacar monyet itu sebenarnya tidak banyak menyebabkan kematian gitu. Tadi kan lebih dokter ringan dia sebenarnya. lebih ringan. Baik, tadi kan dokter ada beberapa menyinggung ya, Dok, golongan yang beresiko. Bisa lebih diperjelas, Dok, bagaimana golongan? Oh ya, golongan yang beresiko itu ya tadi yang saya sebutkan itu anak-anak, wanita hamil, orang dengan imunokompromis, dan orang dengan penyakit kulit kronis ya misalnya dermatitis atopik yang beresiko bisa menyebabkan infeksi sekunder gitu. Itu kelompok yang beresiko. Kalau satu lagi kelompok tertentu ya, yang LSL misalnya atau bisex atau gay itu juga termasuk kelompok risiko. Karena penularannya dari cairan tubuh seperti itu ya, Iya, Dok? dari cairan tubuh, dari kontak langsung, itu dari airborne gitu. Yang dulunya zoonosis loh, dari hewan ke manusia. Nah, sekarang ini manusia. Berarti dari kontak cairan tubuh, kemudian hubungan juga bisa ya, Dok, ya, hubungan seksual atau airborne tadi. Iya. Airborne bisa, Dok, berarti? Airborne juga bisa. Jadi itu yang salah satu concernnya kenapa berubah cara metode penularannya itu yang menjadi concern gitu loh, dan peningkatan kasus. Kemudian, Dok, bagaimana, karena kan tadi kan sudah dijelaskan untuk pencegahannya, Dok, bagaimana, Dok, pencegahannya? Kalau pencegahannya ya kita diagnosis dulu ya. Kalau misalnya sudah diduga dengan suspek atau probable, nah nanti untuk definisi suspek dan probable ini mungkin ranahnya tenaga kesehatan ya. Nah kalau sudah begitu ya kita tentukan apakah dia termasuk yang ringan atau yang berat. Kalau berat dia ke rumah sakit di terapi sesuai dengan prosedurnya. Nah kalau yang dia ringan itu dia di isolasi bisa mandiri. Ringan ini sama sekali tidak ada faktor risiko yang tadi saya sebutkan. Nah kalau di situ dan jumlah lesinya sedikit, nah itu pasien bisa diisolasi di rumah dan dapat terapi sesuai dengan gejala yang muncul. Misalnya demam dikasih obat demam, kalau infeksi dikasih antibiotik gitu, kalau mual muntah dikasih obat anti muntah gitu. Nah itu pencegahan satu. Nah kalau pencegahan yang levelnya lebih tinggi itu kan levelnya untuk lingkungan atau komunitas ya, ke masyarakat. Tapi kalau misalnya untuk daerah atau provinsi itu ya di pintu masuk ya, kalau misalnya dari daerah yang ada kasusnya, nah itu berarti dicek. Atau ada yang timbul gejala misalnya habis dari perjalanan, habis dari perjalanan terus ada kasus konfirmasi, maka yang di sekitarnya itu
terutama tempat duduknya itu nanti dilakukan tracking ya, terutama 2 depan, 2 belakang, 2 kiri, 2 kanan minimal, dan awak yang lain yang memang jika diperlukan gitu. Intinya sih harus ada tindak lanjut begitu ada kasus yang terkonfirmasi, maka kalau dia habis dari perjalanan ditindak lanjut yang di sekitarnya, kemudian kontak eratnya juga ada tindak lanjut juga. Nah, baik dok. Mungkin itu juga termasuk penjelasan bagaimana jika terjadi kasus di lingkungan kita kayak gitu dok ya. Iya. Berarti yang pertama harus diperiksakan ke Iya, untuk fasilitas memastikan, kesehatan iya, untuk karena dia memastikan apakah dia suspek atau suspek atau probable. Iya, probable. Baru nanti hasilnya dikonfirmasi atau tidak, iya, terkonfirmasi atau dikonfirmasi, tidak. terkonfirmasi atau enggak. Konfirmasi ini, definisi konfirmasi itu benar-benar harus dengan PCR atau Mm-mm, sequencing ya. mm-mm. Jadi harus dengan pemeriksaan yang sampelnya harus dikirim juga. Dikirim juga. Dok, bagaimana dok pesan ataupun tips mungkin ya dok ya bagi masyarakat kita gitu dalam menjaga kesehatan terutama di tengah kedaruratan ini gitu dok. Oh gitu. Eh ya seperti ini ya, pencegahannya itu kan 4 pilarnya tuh ya. eh, Salah satunya kita kerjakan ini ya. Ya, Jadi peran aktif dari masyarakat itu penting. Jadi karena dia komunitas atau masyarakat itu yang tahu yang ada di kiri kanannya, oh ada yang demam terus timbul seperti cacar gitu. Nah, itu bisa dibawa ke fasilitas kesehatan. kesehatan. Nah, nanti dari fasilitas kesehatan untuk tindakan selanjutnya. Nah, terus yang kedua ya edukasi. Nah, edukasi memahami, oh, monkeypox kita tidak perlu panik berlebihan juga sebenarnya. Jadi tetap apa? Kalau memang ada kasusnya ya Dibawakan ke dilakukan pengecekan. pengecekan, terus kemudian deteksi dini itu kan levelnya kan di layanan kesehatan ya, Kesehatan. untuk mencari tahu eh, apa ada kemungkinan penyebaran ke Penyebaran. masyarakat atau enggak gitu. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Mungkin Hmm. untuk masyarakat, terutama di seputar Kabupaten Bangka Selatan yang mungkin mengalami gejala seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Mimi atau masalah-masalah terkait kulit dan kelamin, bisa datang ke poliklinik kita dok ya di waktu praktek dokter Mimi pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Mungkin itu saja dokter. Terima kasih Ya, atas ilmu yang telah disampaikan. sih. Sangat menginspirasi dan juga memberikan wawasan yang baru dok ya Ya, mengenai hal-hal yang sekarang memang lagi apa ya banyak dibicarakan mungkin ya dok ya dan juga menjadi kedaruratan ya dok seperti ya. itu. Baik dokter, sekali lagi terima kasih dokter. Sahabat berkelakar, demikian podcast kita pada hari ini. Tetap saksikan podcast berkelakar di episode selanjutnya. Salam sehat.